Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang mengontrak mata kuliah etika bisnis, saya sengaja buat ini semacam kisi-kisi juga supaya kalian nanti adalah kebayang harus menjawab dengan kalimat yang berbeda, tapi intinya atau esensinya tetap mengacu kepada apa yang saya sampaikan di PowerPoint ini ya. Oke, kita mulai ya. Dari pembahasan pertama di slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang pertama akan dibahas adalah etika itu kan adalah sebuah refleksi ya. Bagaimana etika sebagai refleksi bisa mencapai taraf ilmiah? Berbicara mengenai etika sebagai refleksi, berarti etika sebagai praksis atau mengambil praksis etis sebagai objeknya. Etika sebagai refleksi menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang. Etika sebagai refleksi bisa mencapai taraf ilmiah bila refleksi dijalankan dengan kritis, metodis, dan sistematis. Sementara standar norma yang biasa digunakan dalam mempertimbangkan etika adalah teori etika yang terfokuskan pada perbuatan. Teori etika membantu penilaian keputusan etis. Teori etika menyediakan kerangka yang memungkinkan kita memastikan benar tidaknya keputusan moral kita. Berdasarkan suatu teori etika, keputusan moral yang kita ambil bisa menjadi beralasan. Kemudian untuk teori etika sendiri, kita bisa sebutkan satu persatu. Pertama, kalau dari urutan literatur yang pernah saya baca di buku-buku yang saya miliki, ada etika mengenai egoisme. Menurut Trekkel, tahun 2004, dia memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Yang membedakan tindakan berkutat diri, egoisme psikologis, dengan tindakan untuk berkepentingan diri atau egoisme etis adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Tindakan berkutat diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain. Sedangkan tindakan mementingkan diri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Kemudian utilitarianisme. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utili, yang berarti bermanfaat. Ini menurut Bertens tahun 2000. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau dengan istilah yang sangat terkenal, the greatest happiness of the greatest numbers. Perbedaan paham utilitarianisme dengan paham egoisme etis terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Egoisme etis melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham utilitarianisme melihat dari sudut pandang kepentingan orang banyak, kepentingan bersama, kepentingan masyarakat. Paham utilitarianisme dapat diringkas sebagai berikut. Tindakannya harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya, dari akibatnya, tujuannya, atau hasilnya. Dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. Kemudian ada deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani, deon, yang berarti kewajiban. Paham deontologi mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Suatu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik. Hasil baik tidak pernah menjadi alasan untuk membenarkan suatu tindakan, melainkan hanya kisah terkenal Robin Hood yang merampok kekayaan orang-orang kaya dan hasilnya dibagikan kepada rakyat miskin. Kemudian teori hak.
Dalam pemikiran moral dewasa ini, barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Malah bisa dikatakan hak dan kewajiban merupakan dua sisi dari uang logam yang sama. Dalam teori etika, dulu diberi tekanan terbesar pada kewajiban, tetapi sekarang kita mengalami keadaan sebaliknya, karena sekarang segi hak paling banyak ditonjolkan. Biarpun teori hak ini sebetulnya berakar dalam deontologi, namun sekarang ia mendapat suatu identitas tersendiri, dan karena itu pantas dibahas tersendiri pula. Hak didasarkan atas martabat manusia, dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu, teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Teori hak sekarang begitu populer karena dinilai cocok dengan penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri. Karena itu, manusia individual siapapun tidak pernah boleh dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan yang lain. Menurut perumus termasyhur dari Immanuel Kant, yang sudah kita kenal sebagai orang yang meletakkan dasar filosofis untuk deontologi, manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya, an end in itself. Karena itu, manusia selalu harus dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain. Kemudian teori keutamaan atau virtue theory. Dalam teori-teori yang dibahas sebelumnya, baik buruknya perilaku manusia dipastikan berdasarkan suatu prinsip atau norma. Dalam konteks utilitarianisme, suatu perbuatan adalah baik jika membawa kesenangan sebesar-besarnya bagi jumlah orang terbanyak. Dalam rangka deontologi, suatu perbuatan adalah baik jika sesuai dengan prinsip rangka deontologi, dengan prinsip jangan mencuri misalnya. Menurut teori hak, perbuatan adalah baik jika sesuai dengan hak manusia. Teori-teori ini semua didasarkan atas prinsip rule-based. Di samping teori-teori ini, mungkin lagi suatu pendekatan lain yang tidak menyoroti perbuatan, tetapi memfokuskan pada seluruh manusia sebagai pelaku moral. Teori tipe terakhir ini adalah teori keutamaan atau virtue, yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Dalam etika dewasa ini, terdapat minat khusus untuk teori keutamaan sebagai reaksi atas teori-teori etika sebelumnya yang terlalu berat sebelah dalam mengukur perbuatan dengan prinsip atau norma. Namun demikian, dalam sejarah etika teori keutamaan tidak merupakan sesuatu yang baru. Sebaliknya, teori ini mempunyai suatu tradisi lama yang sudah dimulai pada waktu filsafat Yunani kuno. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut: disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Kebijaksanaan misalnya merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang mengambil keputusan tepat dalam setiap situasi. Keadilan adalah keutamaan lain yang membuat seseorang selalu memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya. Kerendahan hati adalah keutamaan yang membuat seseorang tidak menonjolkan diri, sekalipun situasi mengizinkan. Suka bekerja keras adalah keutamaan yang membuat seseorang mengatasi kecenderungan spontan untuk bermalas-malasan. Ada banyak keutamaan semacam ini. Seseorang adalah orang yang baik jika memiliki keutamaan. Hidup yang baik adalah hidup menurut keutamaan atau virtuous life. Menurut pemikir Yunani, Aristoteles, hidup etis hanya mungkin dalam polis. Manusia adalah makhluk politik, dalam arti tidak bisa dilepaskan dari polis atau komunitasnya. Dalam etika bisnis, teori keutamaan belum banyak dimanfaatkan. Solomon membedakan keutamaan untuk pelaku bisnis individual dan keutamaan pada taraf perusahaan. Di samping itu, ia berbicara lagi tentang keadilan sebagai keutamaan paling mendasar di bidang bisnis. Di antara keutamaan yang harus menandai pebisnis perorangan bisa disebut kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan. Keempat keutamaan ini berkaitan erat satu sama lain dan kadang-kadang malah ada tumpang tindih di antaranya. Kejujuran secara umum diakui sebagai keutamaan pertama dan paling penting yang harus dimiliki pelaku bisnis. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Jika mitra bisnis ingin bertanya, pebisnis yang jujur selalu bersedia memberi keterangan.
Tetapi suasana keterbukaan itu tidak berarti si pebisnis harus membuka segala kartunya. Sambil berbisnis, sering kita terlibat dalam negosiasi. Kadang-kadang malah negosiasi yang cukup keras, dan posisi sesungguhnya atau titik tolak kita tidak perlu ditelanjangi bagi mitra bisnis. Garis perbatasan antara kejujuran dan ketidakjujuran tidak selalu bisa ditarik dengan tajam. Ketiga, keutamaan lain bisa dibicarakan dengan lebih singkat. Keutamaan kedua adalah fairness. Fairness adalah kesediaan untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang, dan dengan wajar dimaksudkan apa yang bisa disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Insider trading adalah contoh mengenai cara berbisnis yang tidak fair. Dengan insider trading dimaksudkan menjual atau membeli saham berdasarkan informasi dari dalam yang tidak tersedia bagi umum. Bursa Efek sebagai institusi justru mengandaikan semua orang yang bergiat di sini mempunyai pengetahuan yang sama tentang keadaan perusahaan yang mereka jual belikan sahamnya. Orang yang bergerak atas dasar informasi dari sumber tidak umum, jadi rahasia, tidak berlaku fair. Kepercayaan atau trust juga merupakan keutamaan yang penting dalam konteks bisnis. Kepercayaan harus ditempatkan dalam relasi timbal balik. Ada beberapa cara untuk mengamankan kepercayaan. Salah satu cara adalah memberi garansi atau jaminan. Cara-cara itu bisa menunjang kepercayaan antara pebisnis, tetapi hal itu hanya ada gunanya bila akhirnya kepercayaan melekat pada si pebisnis itu sendiri. Terakhir adalah teori etika teonom. Sebagaimana dianut oleh semua penganut agama di dunia, bahwa ada tujuan akhir yang ingin dicapai umat manusia selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan atau perintah Allah sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Sebagaimana teori etika yang memperkenalkan konsep kewajiban tak bersyarat diperlukan untuk mencapai tujuan tertinggi yang bersifat mutlak. Kelemahan teori etika Kant terletak pada pengabaian adanya tujuan mutlak, tujuan tertinggi yang harus dicapai umat manusia, walaupun ia memperkenalkan etika kewajiban mutlak. Moralitas dikatakan bersifat mutlak hanya bila moralitas itu dikatakan dengan tujuan tertinggi umat manusia. Segala sesuatu yang bersifat mutlak tidak dapat diperdebatkan dengan pendekatan rasional karena semua yang bersifat mutlak melampaui tingkat kecerdasan rasional yang dimiliki manusia. Etika merupakan standar yang dikhususkan mengenai moral yang benar atau salah dalam perilaku bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis antara lain, prinsip otonomi. Otonomi merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Seseorang dikatakan memiliki prinsip otonomi dalam berbisnis jika ia sadar sepenuhnya akan kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya, tuntutan dan aturan yang berlaku bagi bidang kegiatannya. Ia sadar dan tahu akan keputusan dan tindakan yang akan diambilnya, serta risiko atau akibat yang akan timbul baik bagi dirinya dan perusahaannya maupun bagi pihak lain. Di samping itu, ia juga tahu bahwa keputusan dan tindakan yang akan diambilnya akan sesuai atau sebaliknya bertentangan dengan nilai atau norma moral tertentu. Oleh karena itu, orang yang otonom bukanlah orang yang sekedar mengikuti begitu saja norma dan nilai moral yang ada, melainkan ia tahu dan sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik. Yang kedua, prinsip kejujuran. Dalam kenyataannya, kegiatan bisnis tidak akan bisa bertahan dan berhasil kalau tidak didasarkan pada prinsip kejujuran. Sesungguhnya, para pelaku bisnis modern sadar akan mengakui bahwa memang kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilannya, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang dalam suasana bisnis yang penuh dengan persaingan. Kejujuran ini sangat penting artinya bagi kepentingan masing-masing pihak
dan selanjutnya sangat menentukan hubungan dan kelangsungan bisnis masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak berlaku curang, maka pihak yang dirugikan untuk waktu yang akan datang tidak akan lagi bersedia menjalin hubungan bisnis dengan baik dengan pihak yang berbuat curang tersebut. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil, dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis, entah dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan, perlu diberlakukan secara sama sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan, hak dan kepentingannya. Keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan menuntut hak yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip ini menganjurkan agar orang-orang yang menjalankan bisnis tetap dapat menjaga nama baik perusahaan. Perusahaan harus mengelola bisnisnya sedemikian rupa agar tetap dipercaya, tetap paling unggul, dan tetap yang terbaik. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntunan dan dorongan dari dalam diri pelaku bisnis dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan. Hal ini tercermin dalam seluruh perilaku bisnisnya dengan siapa saja, baik keluar maupun ke dalam perusahaan. Sementara itu, perilaku etis yang perlu diperhatikan agar bisnis menjadi profesi luhur adalah osialional, komitmen pribadi dan moral pada profesi tersebut dan pada kepentingan pihak-pihak yang saling terkait. Yang kedua adalah jujur, dan yang ketiga menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang baik. Untuk nomor 3, perusahaan unggul harus memiliki kinerja etis dan etos bisnis yang baik. Nah, alasan kenapa etika bisnis harus diperlukan gitu dalam berbisnis adalah karena pelanggaran terhadap etika bisa merupakan sanksi moral dan baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh, yang sering terjadi kalau menjual mobil dengan kondisi cacat tapi berhasil menyembunyikan cacat tersebut sehingga konsumen mau membelinya. Dari awal sudah kita sampaikan kepada pembeli bahwa mobil tidak dapat ditukar. Ketika cacat mobil mulai terasa oleh pembeli, pembeli menghubungi dan meminta pertanggungjawaban. Kita berdalih bahwa ada perjanjian yang tidak mengharuskan kita bertanggung jawab jika terjadi kerusakan pada mobil. Pembeli yang merasa dirugikan mengeluh ke media massa sehingga reputasi kita sebagai penjual mobil pun diragukan. Anda bisa coba cari contoh yang lain ya. Lalu kemudian etika berasal dari bahasa Yunani. Perbedaan dan persamaan etika, akhlak, dan moral nih. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos artinya. Adat istiadat. Etika merupakan suatu kebiasaan perilaku seseorang, individu tentang apa yang benar atau salah, baik atau buruk. Moral berasal dari kata Latin mos, artinya pedoman bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang individu agar berbuat sesuai norma yang baik. Sementara akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu huluku, artinya budi pekerti. Maksudnya adalah menciptakan sesuatu tanpa didahului oleh contoh. Akhlak adalah sifat yang dibawa sejak lahir dan tertanam dalam jiwa dan selalu ada pada diri manusia. Persamaannya dari ketiga kata tersebut, etika, moral, dan akhlak adalah merupakan pedoman mengatur pola tingkah laku manusia agar berbuat baik dan benar, dan ketiganya sama-sama mengharapkan keadaan yang tertib dan kondusif, juga prinsip atau aturan hidup yang menakar martabat dan harkat kemanusiaan. Perbedaan dari etika, akhlak, dan moral. Sumbernya yang berbeda. Etika dari akal dan pikiran, moral dari norma kehidupan, akhlak dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dimensinya juga berbeda. Jika etika dan moral terbatas hanya kepada sesama makhluk hidup, akan tetapi akhlak berdimensi vertikal dan horizontal, hablum minallah dan hablum minannas. Lalu kemudian yang ketiga,
Perbedaannya adalah memiliki sifat yang berbeda. Kalau etika bersifat teori, moral dan akhlak bersifat praktis. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan di grup ya mengenai plagiarisme dan konsekuensi serius bagi plagiat. Sudah disebutkan undang-undangnya di soal, lalu kemudian temuan di lapangan adalah kalau yang saya lihat seperti ini. Jadi tidak semua mahasiswa yang sedang menyusun skripsi itu mengetahui konsekuensi dari plagiat itu seperti apa. Saya sendiri mengalami karena saya tidak tahu waktu itu. Waktu itu kondisinya saya sedang kuliah dan waktu sidang dosen penguji itu meminta flash disk saya. Dulu kan jarang ya kita share soft file ke dosen karena tidak menaruh curiga apapun, ya sudah saya berikan. Dosen tersebut adalah dosen yang baru saja lulus kuliah S3 di luar negeri, jadi masih idealis sekali, masih disiplin juga gitu, baru beberapa minggu di Indonesia. Waktu dia kebagian untuk bertanya, dia tuh langsung menyampaikan, saya tadi sudah mengecek hasil kerja Anda di Turnitin. Saya nggak ngerti apa itu Turnitin waktu itu ya. Ternyata Turnitin itu adalah software untuk mengecek tingkat plagiat. Nah, sementara waktu itu plagiat saya itu tingkat kesamaan maksudnya. Tingkat kesamaan antara tulisan saya dengan tulisan orang saat itu mencapai 30 berapa persen lah, nggak nyampe 35, tapi masih 30%. Sementara waktu itu saya sudah S2. Syaratnya ya harusnya lebih rendah dari 30 dong, 20 atau 15 itu masih fine gitu. Jadi saya diminta untuk menurunkan tingkat plagiat. Kenapa saya dibilang plagiat? Padahal saya sendiri merasa saya ngetik sendiri kok, saya sama sekali nggak nyontek ke siapapun gitu. Ternyata yang dinamakan plagiat itu adalah kalau kita menulis begitu saja apa yang kita temui di buku, apa yang kita temui di artikel itu kita tulis ulang. Tetap akan terdetek sebagai plagiat. Kecuali, ini mah kecuali, Anda melakukan parafrase dulu. Parafrase itu apa? Parafrase adalah mengubah susunan kalimat tanpa mengubah esensi kalimat. Contoh yang sederhana. Contoh sederhananya adalah Ibu Luftia suka kucing. Lalu kemudian Anda melakukan parafrase dengan kata-kata dibalik ya, misalnya gini. Kucing adalah hewan favorit Ibu Luftia, misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus mulai dilakukan saat Anda melakukan penyusunan karya ilmiah. Jadi terhindar dari plagiat yang tinggi. Kemarin sekali adalah pertama kalinya saya menguji sidang dan menemukan tingkat plagiat yang tinggi. Saya mulai dapat tugas menguji sidang itu dari setahun atau 2 tahun yang lalu. Nah, belum pernah saya menemukan yang setinggi ini, yaitu 66%. Berarti anak ini mikirnya itu cuma 34% kan. Dia hanya berpikir 34% untuk skripsi. Waktu saya tanya, ya saya tidak tahu Bu dengan kondisi tersebut. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Anda, bedakan dengan kasus yang ini ya. Yang kedua, saya punya mahasiswa bimbingan. Nah, mahasiswa bimbingan saya itu, saya treatment sama ya, setiap kali dia bimbingan sama saya dicek plagiatnya. Oh ini udah mulai berkurang nih, bagus. Terus udah gitu dia keceplosan kayaknya, dia bilang, Bu, saya mah masih mending, ada teman saya yang cuman ganti angka saja dari skripsi orang lain. Skripsi orang lain, kata saya tuh. Apakah skripsi tersebut sudah dipublikasikan atau belum? Yang jelas yang namanya publikasi karena terbatas halaman, publikasi itu artikel yang ada di jurnal ya, tidak mungkinlah setebal skripsi. Jadi pasti kalaupun ada yang dipublikasikan paling hanya beberapa variabel. Sehingga akhirnya saya bilang ke anak tersebut, siapa nama anaknya yang mengcopy paste dan siapa anak yang di copy paste. Lalu kemudian saya telusuri, benar dong filenya sama. Nah, kalau yang kedua ini, kasus yang kedua ini, ketika dikonfrontasi si anak yang melakukan plagiat ini, dia bilang, saya hanya mengikuti saja Bu karena tidak tahu, jarang bimbingan soalnya Bu, dosennya lama dan lain sebagainya. Jadi saya nanya-nanyanya ke teman. Tapi menurut Anda apakah ini benar atau salah? Kayak gitu. Nah ini baru fakta yang saya temukan ada 2 ya. Nah silakan kalau misalnya Anda menemukan fakta yang lain dalam hal misalnya
mengerjakan tugas, lalu kemudian dalam hal hmm, ujian ini saling nyontek kayak gitu. Nah, menurut Anda itu seperti apa? Ikuti pertanyaan yang ada di soal yang saya berikan. Nah, berikan jawaban sesuai dengan opini Anda aja. Gitu. Sekalian juga jadi pembelajaran buat kami. Kenapa ini penting banget untuk disosialisasikan? Karena yang namanya plagiat itu mencuri gitu. Satu, waktu kalian bikin skripsi itu ada yang namanya surat pernyataan. Harus diingat. Di dalam surat pernyataan itu dikatakan, saya tidak akan melakukan duplikasi, kurang lebih, fabrikasi, dan falsifikasi. Coba Anda cari arti dari duplikasi, fabrikasi, dan falsifikasi dari sebuah karya ilmiah. Nah, kalau mahasiswa tersebut tidak membaca konsekuensi dari surat pernyataan di atas materai itu, maka dia memang siap untuk dihukum gitu. Sayangnya adalah ketika kami sangat aware tentang plagiat ini, maksudnya supaya kalian lebih pintar juga, kreatif, dan nggak secara etis ngambil, secara nggak etis maksudnya ngambil kerjaan teman kalian gitu, adalah ini akan menimbulkan apa ya namanya, penurunan daya saing lulusan. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang namanya bikin skripsi itu melatih kita berpikir terstruktur dan sistematis. Kalau misalnya kalian ngerjain skripsi aja nyontek, gimana kerja? Coba. Bikin report misalnya, karena tidak terbiasa nih dengan melakukan parafrase pada saat nyusun skripsi, nyontek. Terus nanti disangka sama teman kantornya, ini dia ngerebut ide saya nih. Padahal kan, aku nggak tahu apa-apa, kayak gitu. Nah, tolong, sekarang kan sudah diberitahu, berikan opini ya. Jawabannya tergantung dari opini Anda. Sebenarnya tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah, tapi saya pengen ngelihat gimana jawaban Anda. Semenarik pada saat saya bikin kasus tentang animal defender nggak gitu. Itu menarik-menarik jawaban kalian dan jarang ada yang sama. Saya sangat apresiasi. Oke, selanjutnya ya, nomor selanjutnya. Kemudian di sini adalah analisis Sido muncul. Dasar etika lingkungan yang dilakukan oleh Sido muncul adalah dasar etika keadilan. Maksudnya keadilan terdiri dari 3 hal, yaitu persamaan, prinsip penghematan adil, dan keadilan sosial. Dalam studi-studi ekonomi, sudah sering dikemukakan bahwa akibat buruk dari kerusakan lingkungan hidup terutama dirasakan oleh orang miskin. Mereka pertama-tama terkena bila terjadi kemarau berkepanjangan atau banjir akibat kerusakan lingkungan. Atau kita lihat saja bagaimana keadaan di perkampungan kumuh yang mengelilingi banyak daerah industri. Hal-hal semacam itu harus dinilai tidak adil, karena menurut keadilan distributif, semua orang harus diperlakukan dengan cara sama jika tidak ada alasan relevan untuk memperlakukan mereka dengan cara berbeda. Gagasan ini sudah kita kenal sebagai prinsip formal keadilan distributif. Kemudian prinsip penghematan adil. Keadilan hanya menuntut bahwa kita meninggalkan sumber-sumber energi alternatif bagi generasi-generasi sesudah kita. Tetapi prinsip penghematan adil lebih mendesak untuk diterapkan pada integritas alam. Kita wajib mewariskan lingkungan hidup yang utuh kepada generasi-generasi mendatang, agar mereka bisa hidup pantas seperti kita sekarang ini. Supaya lebih konkret, di sini boleh kita ingat akan masalah pemanasan bumi atau lubang lapisan ozon. Lalu kemudian yang ketiga, keadilan sosial. Pelaksanaan keadilan sosial justru tidak tergantung pada kemauan orang tertentu, melainkan pada struktur-struktur yang terdapat dalam masyarakat di bidang politik, sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Tetapi tampilnya lembaga swadaya masyarakat dan partai politik pejuang lingkungan merupakan gejala yang dapat membesarkan hati. Dan poin B, konsep dari 3P-nya Elkington. Konsep 3P menggambarkan sustainability atau kemampuan untuk bertahan dalam jangka panjang dari sebuah bisnis. Nilai sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari profit saja, tapi juga dari sosial dan kepeduliannya terhadap lingkungan. PT Sido muncul dengan memperhatikan sosial dan lingkungan selain profit, berkomitmen untuk berbisnis dalam jangka panjang. Porsi perhatiannya pun seimbang, tidak berat ke profit saja. Semua bahan baku produk Sido muncul berasal dari lingkungan. Hasil alam tersebut harus diolah oleh tangan terampil para petani yang tinggal di sekitar pabriknya. Profit dari usaha sudah seharusnya dinikmati secara proporsional oleh petani
dan perawatan lingkungan merupakan investasi jangka panjang perusahaan yang akan berdampak baik bagi lingkungan dan bagi petani juga pekerja. Sementara itu, untuk nomor terakhir, adalah keputusan dalam bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan bagi kepentingan bersama. Coba digambar aja economic responsibility, legal responsibility, dan social responsibility. Pasti kalau kalian googling ketahuan nggak multiple responsibility of corporation itu gambarnya 3 lingkaran yang beririsan. Economic responsibility bersebelahan dengan legal, dan yang di bawahnya social responsibility menjadi irisan dari economic dan legal. Penjelasannya adalah, untuk economic responsibility, tanggung jawab paling mendasar dari sebuah organisasi bisnis adalah memaksimalkan keuntungannya, tidak hanya untuk memenuhi kepentingan para pemegang sahamnya, tetapi juga untuk berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Bisnis dengan demikian merupakan aktor integral dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa. Model ekonomi yang lebih tradisional dari tanggung jawab sosial perusahaan menggemakan peran ini. Ekonom Amerika, Milton Friedman, pernah menyebutkan bahwa tanggung jawab utama sebuah bisnis adalah memaksimalkan keuntungan dan memastikan bahwa ia mampu membayar semua pajak yang dipungut oleh pemerintah. Penting untuk dicatat bahwa jika sebuah bisnis tidak dapat menghasilkan produk yang menguntungkan dan mempertahankan keberlanjutan, tidak mungkin untuk memenuhi semua tanggung jawab sosial berikutnya yang berhasil. Kemudian legal atau law responsibility. Konsep bisnis laissez-faire hampir tidak ada di ekonomi pasar bebas modern. Di Amerika Serikat, khususnya sebelum 1930, bisnis bebas untuk bertindak sesuka mereka tanpa batasan atau pembatasan. Hal ini mengakibatkan praktik yang menyedihkan, yang membuat buruh dan konsumen rentan terhadap eksploitasi. Pemerintah kini telah menjadi pengatur bisnis untuk menjaga integritas praktik bisnis dan melindungi kepentingan publik. Seperti anggota individu dari warga negara, sebuah bisnis juga memiliki kewajiban untuk mengikuti semua undang-undang tertulis dan terkodifikasi yang berkaitan dengan keberadaannya. Beberapa undang-undang yang mempengaruhi bisnis mencakup izin dan persyaratan bisnis dasar, undang-undang perpajakan, hak tenaga kerja, hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, kontrak dan kewajiban, dan undang-undang antitrust dan persaingan, antara lain. Tanggung jawab sosial bisnis menyiratkan kewajiban manajemen perusahaan bisnis untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga adalah social responsibility. Menurut konsep tanggung jawab sosial, tujuan manajer untuk mengambil keputusan bisnis bukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai pemegang saham, tetapi juga untuk melayani dan melindungi kepentingan anggota masyarakat lainnya, seperti pekerja, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Komite Sakhar tentang Perusahaan dan Kisah MRTP yang ditunjuk oleh pemerintah India menyatakan, dalam pengembangan etika perusahaan, kami telah mencapai tahap di mana masalah tanggung jawab sosial bisnis kepada masyarakat tidak lagi dapat diejek atau dianggap enteng. Dalam lingkungan pengembangan ekonomi perusahaan modern, sektor korporasi tidak lagi berfungsi secara terpisah. Jika permohonan perusahaan bahwa mereka melakukan tujuan sosial harus diterima, itu hanya dapat dinilai dengan tes respon sosial yang ditunjukkan dengan kebutuhan masyarakat. Yang nomor 2-nya adalah penjelasan mengenai balancing commitment to stakeholder. Di sini juga kalau Anda googling, ada gambar semacam grafik gitu. Gambar part yang paling kecilnya adalah pet project, kemudian yang tengahnya filantropi dan propaganda, yang terakhirnya partnering. Nah, ini sebenarnya mengkotakkan jenis-jenis perusahaan, sikap mereka terhadap CSR seperti apa. Ada yang cuman ya udahlah, yang penting mah sekali setahun bagi-bagi makanan atau bagi-bagi baju gratis kayak gitu. Ada juga yang memang partnering, membantu sehingga yang tadinya orang-orang sekitar mereka itu kurang, malah jadi bisa punya penghasilan yang lebih layak kayak gitu. Merupakan komitmen yang paling tepat di mata stakeholder, sehingga dinilai memiliki nilai seimbang bagi semua pihak, sama-sama merasakan manfaat dan kebaikan dari kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Pertimbangan tersebut mempunyai kekuatan
Karena stakeholder adalah bagian perusahaan yang memiliki pengaruh dalam pemakaian sumber ekonomi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan. Strategi stakeholder bukan hanya kinerja dalam finansial, namun juga kinerja sosial yang diterapkan oleh perusahaan. Corporate Social Responsibility merupakan strategi perusahaan untuk memuaskan keinginan para stakeholder. Makin baik pengungkapan corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan, maka stakeholder akan semakin terpuaskan dan akan memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan menaikkan kinerja dan mencapai laba. Oke, penjelasannya sudah cukup. Atas perhatiannya terima kasih. Semoga mengerjakan UTS-nya besok lancar ya, tidak ada kendala teknis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor